Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Genealogi Intelektual Islam yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang genealogi intelektual Islam. Genealogi merupakan studi mengenai evolusi dan jaringan dari sekelompok orang sepanjang beberapa generasi. Konsep genealogi ini berguna untuk memperhatikan gerak perkembangan diakronik dan rantai intelektual antar generasi dari inteligensia Muslim Indonesia. Kemudian intelektual mendefinisikan bahwa inteligensia dan intelektual merupakan sesuatu yang sangat problematik. Kedua istilah tersebut telah dipergunakan secara tumpang tindih dalam wacana mengenai sejarah dan politik Indonesia. Yang terakhir yaitu Muslim atau Islam. Muslim di sini merupakan sebuah penanda atau signifier dari tradisi-tradisi politik dan intelektual yang berorientasi Islam yang terkonstruksikan lewat praktik-praktik diskursif dalam suatu momen historis tertentu dalam sejarah Indonesia. Jadi, genealogi intelektual Islam adalah pembahasan tentang silsilah intelektual Islam. Yang pertama, interaksi Islam dengan Arab. Keberadaan Islam di Arab serta-merta karena keberhasilan dakwah Rasulullah SAW juga dalam menata bidang keagamaan, sosial, serta budaya masyarakat Arab. Keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu Islam yang menyebar di berbagai negara dan kokohnya sendi-sendi yang mengangkat harkat dan martabat manusia. Selain itu, Rasulullah bersama sahabat juga masyarakat membangun Madinah untuk menopang kehidupan keagamaan serta kebudayaan khususnya Islam. Islam hadir sebagai tahmil, yaitu menerima, menyempurnakan, dan melanjutkan dari apa-apa yang sudah ada di masyarakat, seperti penghormatan terhadap bulan-bulan yang diharamkan terjadi peperangan dan pertumpahan darah antar suku. Islam hadir sebagai menerima dan memperbaiki tata nilai masyarakat Arab yang saat itu sudah terlabeli jahiliyah sehingga lebih sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya yaitu pelaksanaan haji yang tetap dengan adanya tawaf sa'i dengan tujuan untuk menyembah Allah, bukan untuk menyembah Lata dan Uzza. Islam hadir sebagai tahrim, yaitu menghapus dari tata-tata nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya dari tradisi Arab, yaitu dilarang berjudi, minum khamar, riba, dan juga perbudakan. Penghapusan tradisi ini dilakukan secara bertahap. Interaksi Islam dengan Yunani. Awal mula interaksi Islam dengan Yunani secara historis melalui dua jalur. Jalur pertama yaitu jalur perluasan wilayah, dan yang kedua yaitu jalur alih bahasa atau terjemahan. Interaksi Islam dengan peradaban Yunani semakin kuat dan tampak jelas saat pemerintahan Bani Abbas. Setelah penaklukan Iskandaria yang merupakan pusat Helenisme, membawa bangsa Islam bersentuhan dengan peradaban Yunani. Helenisme kemudian menjadi unsur yang paling penting bagi kehidupan orang Islam. Karena terbiasa dengan budaya Helenistik, terjadilah boom terjemahan pada budaya Islam, yaitu dimulai pada abad ke-8. Terjemahan terkemuka pertama yaitu karya Abdullah Ibnu Al-Mughaffa yang mencakup kategoris hermeneutika dan analitika a priori, karya Aristoteles pada masa Khalifah Al-Mansur. Pada dinasti Umayyah, kemajuan intelektual cenderung datar, sehingga saat dinasti Abbasiyah mulai disadari pentingnya ilmu-ilmu baru. Pada masa akhir dinasti Umayyah, umat Islam banyak mempersoalkan Qadariyah dan Ikhtiyariyah sehingga membuat berbagai polemik. Terdapatnya kecenderungan terhadap Khalifah Abbasiyah seperti Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun terhadap ilmu rasional dan filsafat. Terdapat perbedaan gerakan terjemahan antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Saat dinasti Umayyah,
Gerakan terjemahan dilakukan secara individual, Abbasiyah dilakukan atas instruksi negara. Saat dinasti Umayyah, terjemahan masih terbatas pada ilmu kedokteran dan astronomi. Abbasiyah diarahkan pada filsafat. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Bait Al-Hikmah yang merupakan sebagai institut terbesar sepanjang sejarah penerjemah Yunani. Kebesaran ilmuwan Arab diakui oleh Lehman yang mengklaim bahwa para filsuf muslim merupakan sosok yang kreatif yang mampu mengembangkan konsep filsafat Yunani seluas mungkin dan membangun konsep baru. Para filsuf muslim juga memodifikasi teori Aristotelian sehingga sejalan dengan Al-Quran. Pada program penerjemahan ini terus berlanjut hingga pertengahan abad ke-11. Umat muslim berperan penting di bidang sains dan filsafat dengan menyerap apa yang mereka pelajari dari Yunani. Karya-karya penerjemah yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah melahirkan tokoh-tokoh Islam, yaitu di bidang kedokteran ada Al-Ali Tobari, Al-Razi, Ali Ibnu Al-Abbas, Al-Majusi, Ibnu Sina. Pada bidang filsafat ada Al-Kindi. Pada bidang astronomi ada Abu Al-Abbas, Ahmad Al-Farghoni. Pada bidang kimia ada Jabir Ibnu Hayyan. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai interaksi Islam Persia. Perkembangan peradaban Islam baru berkembang di Persia sejak dinasti Abbasiyah di Baghdad mengalami kemunduran. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, klan Buwayhi memiliki pengaruh besar dalam perkembangan peradaban Islam. Keberadaan klan ini telah memberikan citra terhadap perkembangan peradaban Islam masa lalu, memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya, dan juga mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Adud ad-Daulah. Wilayah Persia mulai dikuasai kekaisaran yang sangat kuat dengan wilayah kekuasaan meliputi Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, India, hingga Jazirah Arab sebelum masuknya Islam ke Persia. Peradaban Islam mulai berkembang pesat setelah kota Islahan berhasil ditaklukkan oleh bala tentara dinasti Abbasiyah untuk yang kedua kalinya. Dapat disimpulkan bahwa peradaban Islam di Persia dilakukan dalam rangka perluasan daerah kekuasaan. Selanjutnya adalah interaksi Islam dan India. Islam pertama kali menyebar di India berkat peran kalangan saudagar Arab, di mana dikabarkan bahwa hubungan dagang masyarakat Arab dan India telah terjalin sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Sejak abad ke-8, banyak sufi dari negeri-negeri luar berpindah ke India. Salah satunya adalah Alim bin Usman al-Hujairi, yaitu seorang penulis kitab Kashf al-Mahjub yang menetap di Lahore yang sekarang menjadi Pakistan. Al-Hujairi sendiri merupakan salah satu perintis dakwah Islam yang paling berpengaruh di anak benua India karena ajaran tasawufnya yang mengundang simpati penduduk setempat. Masjid pertama di India adalah Masjid Shiraman Jumaah yang terletak di Kodungalore, Kerala setelah masuknya Islam dengan cara berdakwah melalui jalur maritim di pesisir barat India, Malabar, dan Gujarat. Masyarakat India mengenal teks-teks Arab dan Persia berkat adanya dakwah Islam. Di samping itu, tidak sedikit pula kalangan sufi menulis dalam bahasa-bahasa lokal seperti Punjabi, Sindhi, Bengal, dan Urdu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang interaksi Islam Barat. Nah, pada awalnya itu interaksi antara dunia Islam dan Barat dimulai ketika setelah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam berhijrah ke kota Madinah dari kota Mekah, yang kemudian Rasulullah SAW melakukan berbagai kebijakan diantaranya yakni yang pertama, membangun masjid, yang kedua, mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara sesama muslim dan non-muslim. Nah, yang terakhir ialah menyusun pemerintahan Islam, seperti meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis terhadap interaksi antara dunia Islam dan Barat. Dunia Islam dan Barat memang sudah sejak lama menjalin interaksi di antara keduanya secara langsung maupun tidak langsung. Keduanya pernah merasakan kerugian maupun keuntungan yang didapat akibat adanya hubungan interaksi tersebut, dan juga berimplikasi kepada masing-masing kebudayaan mereka. Adapun bentuk-bentuk interaksi antara dunia Islam dan Barat ialah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kontak senjata, kontak budaya atau alkulturasi budaya, dan transfer keilmuan. Kemudian adapun hubungan interaksi Islam Barat yang perlu dan hendaknya yang tetap harus dikembangkan saat ini, terdapat 2 aspek khusus, yaitu yang pertama hubungan kebudayaan dan yang kedua adalah hubungan pendidikan. Oke, selanjutnya itu interaksi Islam dengan Indonesia. Interaksi antara Islam dengan Indonesia telah terjadi sejak 7 abad yang lalu, dibawa langsung oleh para musafir dari Arab. Pada abad ke-13, Islam datang ke Nusantara melalui kontak para pedagang dari daerah Gujarat, India, dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki nilai-nilai budaya dan adat istiadat mengakibatkan terjadinya interaksi antar 2 unsur budaya yang berbeda, yaitu budaya Islam dengan budaya lokal. Selanjutnya Joko Suryo dan kawan-kawannya itu mengemukakan sebuah teori pola interaksi Islam dan budaya lokal yang berbentuk pola integrasi yang ditandai pada saat yang sama itu terjadi dialog yang saling menyapa antara kultur lokal dan Islam. Interaksi antara Islam dengan budaya lokal tidak terjadi dalam satu bentuk saja, tetapi memiliki bentuk beragam yang bertentangan di antara kecenderungan menghindari konflik hingga integrasi. Proses interaksi yang menghasilkan akomodasi itu misalnya ritual pasuwo atau pingitan dan upacara 7 bulanan. Sedangkan proses interaksi yang menghasilkan asimilasi itu contohnya ritual perkawinan dan akikah. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Respon Islam terhadap Barat. Pemulihan kembali terhadap kejayaan Islam yang melemah akibat pengaruh dari Barat atau yang disebut dengan usaha atau gerakan pembaharuan, di mana disebabkan 2 latar belakang, yaitu yang pertama usaha purifikasi terhadap ajaran Islam dari pengaruh budaya asing yang menyebabkan terjadinya kemunduran pada dunia Islam. Yang kedua, mengambil ide-ide maupun hal-hal yang menyebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Barat. John L. Esposito menerangkan terdapat beberapa respon umat Islam terhadap pengaruh Barat. Yang pertama, penolakan dan penarikan diri, di mana kolonialis Kristen Eropa dianggap kafir dan musuh Islam. Kerjasama dalam bentuk apapun akan dianggap menyerah atau berkhianat. Yang kedua adalah sekulerisme dan westernisasi. Respon kaum muslim terdapat pada perbedaan terhadap kemajuan Barat. Menurut L. Stoddard bahwa orang yang menyadari sepenuhnya akan dominasi Barat dan bahayanya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Al-Afghani mengabdikan dirinya dan mengingatkan hal tersebut kepada umat Islam agar berusaha secara teliti dalam hal pertahanan dengan cara meninggalkan dan menjauhi bentuk-bentuk pertikaian dan berjuang bersama-sama. Yang ketiga, modernisme Islam. Tujuan bentuk respon modernisme Islam adalah sebagai pemersatu antara orang-orang Islam tradisional dengan para pembaharu sekuler yang berbeda dalam hal pemikiran tentang cara merespon kemajuan Barat. Seperti itulah genealogi intelektual Islam. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.